Halo Sobat Rupiah Kalbar, kembali lagi dalam Bingkepot episode 7 dalam tema kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM dan keuangan inklusif. Pada sore hari ini, kita kedatangan narasumber yang luar biasa yaitu Saudari Malinda Miris Jonastasya. Beliau merupakan asisten analis fungsi pengembangan UMKM BI Kalbar. Halo semuanya, halo Kak Oni. Halo Mbak Mary, apa kabar? Ini Bingkepot kita yang kedua ya Mbak ya, yang kedua. Jadi Sobat Rupiah Kalbar, tema yang kita bahas pada sore hari ini cukup menarik nih, tentang keuangan inklusif, di mana mungkin bagi sebagian masyarakat belum mengetahui apa itu keuangan inklusif. Nah, kehadiran Mbak Mary di sini akan membantu kita memberikan insight dan pencerahan kepada kita-kita yang mendengarkan podcast ini untuk tahu lebih lanjut apa itu keuangan inklusif. Mbak, boleh tahu nih Mbak, tapi sebelum kita bicara tentang keuangan inklusif, Mbak Mary apa kabarnya nih Mbak? Alhamdulillah baik. Kita ketemu lagi ya Mbak ya di episode yang berbeda ini. Mbak, mungkin sebagian orang masih awam atau asing mendengar kata inklusif Mbak. Boleh nih Mbak ceritakan atau berbagi sama teman-teman pendengar Bingkepot definisi dari keuangan inklusif yang mudah dimengerti lah Mbak sama kami kaum milenial ini Mbak. Ya, terima kasih Kak Oni atas pertanyaannya. Sebelumnya ini luar biasa sekali ya kalau teman-teman milenial ternyata memiliki ketertarikan terhadap keuangan inklusif. Nah, kalau pengertian paling gampang sendiri, tadi Kak Oni ada nanya inklusif itu apa sih gitu ya. Pengertian paling gampang sebenarnya inklusif itu ya lawan katanya eksklusif gitu. Ketika sesuatu eksklusif kan artinya hanya orang-orang tertentu. Nah, inklusif itu kebalikannya dari itu. Sementara kalau keuangan inklusif artinya apa gitu ya, berdasarkan strategi nasional keuangan inklusif memiliki definisi kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas dari sisi tepat waktu, lancar, aman, dan biaya yang terjangkau sesuai dengan kebutuhan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kondisi inklusifnya sendiri itu artinya berarti setiap anggota masyarakat atau setiap lapisan masyarakat itu memiliki kondisi yang sama terhadap akses terhadap layanan keuangan formal tadi, baik tepat waktu, lancar, dan biaya yang terjangkau. Nah, kondisi yang dimaksud untuk kondisinya merata itu terdiri dari 3 dimensi. Jadi keuangan inklusif itu terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama adalah akses, yaitu akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal seperti cabang bank ya, kemudian terkait biaya atau informasi juga. Nah, dimensi yang kedua adalah usage atau penggunaan. Nah, ini adalah penggunaan layanan keuangan oleh masyarakat seperti keteraturan produk dari waktu ke waktu, kontinuitas penggunaan produk layanan keuangan formal dari waktu ke waktu. Nah, dimensi yang ketiga adalah kualitas atau kesesuaian produk dan layanan keuangan formal yang diterima oleh masyarakat itu sesuai dengan kebutuhan terhadap produk yang dibutuhkan masyarakat. Baik Mbak Mary, jadi tadi ada beberapa poin yang saya garis bawahi bahwa keuangan inklusif ini bertujuan untuk sama rata ya Mbak. Jadi semuanya bisa mengakses. Pasti kita semua penasaran nih Mbak, dalam mencapai kondisi inklusi keuangan yang tadi Mbak sebutkan, itu bisa melalui instrumen apa saja Mbak kira-kira? Oh iya, untuk mencapai kondisi itu ada beberapa instrumen ya yang digunakan gitu ya. Antara lain yang pertama adalah payment atau pembayaran. Jadi akses ke instrumen pembayaran itu salah satu langkah awal gitu ya untuk menuju kondisi inklusivitas keuangan di masyarakat. Nah, karena memang pembayaran itu yang dekat dengan masyarakat, semua orang pasti menggunakan instrumen pembayaran. Contoh yang paling dekat ya penggunaan uang elektronik misalnya, atau alat pembayaran menggunakan kartu seperti debit dan kredit. Kemudian instrumen yang kedua adalah simpanan atau saving. Nah, akses penggunaan produk simpanan ini memungkinkan masyarakat untuk mengelola keuangan dengan cara menyimpan atau menabung gitu ya. Seperti contoh-contoh instrumennya atau produknya ya tabungan, deposito, kalau yang lebih kompleks ada giro.
Kemudian instrumen berikutnya ada pinjaman atau loan ya, pinjaman ya. Nah, instrumen pinjaman ini memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan kualitasnya, meningkatkan kondisi keuangannya dalam hal permodalan. Jadi bagi rumah tangga atau kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah masih dapat memperoleh permodalan melalui pinjaman, dan melalui lembaga keuangan formal mereka mendapatkan perlindungan dan benefit yang lebih baik. Kemudian instrumen berikutnya ada insurance atau asuransi, sehingga memberikan perlindungan terhadap resiko pengelolaan finansial bagi masyarakat. Dan instrumen terakhir yang akan saya sebutkan di sini adalah investment atau investasi. Itu instrumen keuangan yang memungkinkan masyarakat untuk menyimpan asetnya dalam berbagai bentuk. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Mary. Mbak, tadi itu kan jawaban Mbak Mary udah kompleks banget nih Mbak. Bicara tentang hal itu, gimana nih Mbak kondisi keuangan inklusif secara umum di Indonesia? Oke Mbak Oni, sebenarnya tren inklusi keuangan di Indonesia itu sudah berkembang sangat pesat, apalagi sejak tahun 2016 ya, di saat sudah terbentuk strategi nasional keuangan inklusif, serta berkembang pesat juga dampak dari perkembangan digital ya. Kita tahu Indonesia belakangan ini perkembangan digitalnya sudah pesat. Meskipun demikian, meskipun kita sudah sangat pesat berkembang keuangan inklusifnya, namun dibandingkan beberapa negara di Asia Tenggara, kita memang masih di bawahnya. Kita masih di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Nah, kalau mau dilihat bagaimana peningkatan literasi dan keuangan inklusif di Indonesia, bisa dilihat ini ada beberapa data dari Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Jadi sejak 2018 sampai dengan 2020, kepemilikan akun orang dewasa pada lembaga keuangan formal itu meningkat 6% dari yang sebelumnya. Di 2018 ada 55,7%, di tahun 2020 itu 61,7% orang dewasa memiliki akun pada layanan keuangan formal. Nah, indikasi peningkatan ini antara lain disebabkan adanya bantuan pemerintah, digitalisasi pembayaran, dan program pembukaan akun pada pemuda. Jadi kalau kalian tahu, beberapa program pemerintah itu memang, contohnya tadi yang saya sebut adalah pemberian bantuan pada pemerintah. Bansos yang sebelumnya mungkin diberikan secara tunai, itu sudah beralih penyalurannya menggunakan non tunai. Jadi penerima bantuan sosial itu mau tidak mau itu harus membuka rekening di layanan keuangan formal atau lembaga perbankan, sehingga secara tidak langsung mendorong percepatan inklusivitas atau kepemilikan rekening bank. Kemudian digitalisasi pembayaran. Jadi sekarang kan sudah banyak ya, sistem pembayaran itu sudah tidak hanya tunai, pilihan pembayaran non tunai juga semakin banyak dan beragam. Masyarakat secara tidak langsung itu didorong untuk memiliki rekening atau akun-akun di lembaga keuangan formal, sehingga terlihat bahwa semakin terjadi peningkatan keuangan inklusivitas di Indonesia. Selain itu, pengguna produk layanan keuangan di tahun 2020 juga meningkat. 81,4% orang dewasa pernah menggunakan produk atau layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan formal. Nah, peningkatan ini antara lain disebabkan oleh penggunaan asuransi kesehatan nasional atau BPJS selama pandemi COVID 2019. Memang sih inklusivitas keuangan di Indonesia terjadi peningkatan, namun memang literasi keuangan itu yang menjadi tantangan tersendiri. Kita masih dihadapkan pada tantangan-tantangan untuk meningkatkan literasi dari masyarakat. Oke, Mbak, tadi kan Mbak ada bilang mau tidak mau kemudian bicara tentang COVID-19. Apakah COVID-19 ini berpengaruh nih Mbak? Berpengaruh terhadap kondisi keuangan inklusif di Indonesia? Mengingat tadi Mbak mengatakan bahwa masyarakat yang mendapatkan bansos mau tidak mau harus membuka rekening. Nah, apakah itu termasuk salah satu impact yang dirasakan nih Mbak pada saat COVID-19? Oke, Kak Oni. Jadi COVID-19 memang sedikit banyak memberikan pengaruh ya pada kondisi keuangan inklusif di Indonesia. Jadi gambarannya pandemi COVID-19 itu sebenarnya kondisi kemarin kan memang cukup rentan, cukup
berpengaruh ya pada kelompok-kelompok tertentu, terutama kelompok yang rentan, sehingga terjadi ketimpangan yang cukup besar, terutama bagi kelompok rentan dan yang kurang mendapatkan pelayanan gitu ya. Nah, tapi di sisi lain, pandemi COVID-19 itu juga mendorong akselerasi digital. Kemarin kita sudah lihat sendiri, mungkin kita juga sama-sama merasakan ya, pada saat pandemi COVID-19, kita terbatas pertemuan tatap muka, Ya, kita dibatasi bertemu langsung, kemudian mobilitas kita juga terbatas ya. Otomatis mau nggak mau orang sudah mulai beralih ke digital, dari yang awalnya nggak pernah jualan online, dari yang awalnya ya usaha itu secara konvensional gitu ya, itu mulai sedikit beralih pada digital gitu. Memang dampak COVID itu di semua lapisan ya, terutama pada golongan rentan yang tadi saya bilang, mikro, kecil ya, dan menengah. Misalnya 77,1% omset UMKM itu terdampak dari survei yang dilakukan oleh SNKI di 2020. Frekuensi atas penjualan itu juga menurun gitu ya. Namun memang yang seperti saya bilang tadi, kondisi COVID-19 itu mendorong masyarakat Indonesia untuk beralih ke digital. Nah, itu kondisi seperti itu mau tidak mau akan berpengaruh pada kondisi inklusivitas keuangan. Jadi adanya inklusi keuangan ini Mbak, kayak sangat membantu kan Mbak, sangat membantu terutama kita yang saat ini masih di pandemi dan pasca pandemi mungkin nantinya ya Mbak ya. Terkait itu Mbak, tema kita ini kan tentang kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM digital dan keuangan inklusif Mbak. Sebenarnya apa kaitan dari Bank Indonesia itu sendiri dalam pengembangan UMKM digital dengan keuangan inklusif Mbak? Ya Kak Oni, jadi upaya untuk mencapai kondisi keuangan yang inklusif itu memang bukan hanya Bank Indonesia sendiri, melainkan merupakan sinergi bersama Bank Indonesia, pemerintah, kementerian dan lembaga, juga termasuk industri. Bahkan arahan Presiden meningkatkan keuangan inklusif adalah langkah yang penting dalam upaya melawan kemiskinan dan kesenjangan. Jadi upaya keuangan inklusif ini ya dalam rangka untuk melawan kemiskinan dan kesenjangan. Sesuai Perpres nomor 114 tahun 2020, Dewan Nasional Keuangan Inklusif itu diketuai oleh Presiden RI, dan Gubernur Bank Indonesia itu berkedudukan sebagai Wakil Ketua Harian 1. Disitulah peran Bank Indonesia, bahwa Gubernur Bank Indonesia atau Bank Indonesia sendiri tergabung dalam Dewan Nasional Keuangan Inklusif, di mana di struktur lainnya ada Wakil Presiden, kemudian Menko Perekonomian, Ketua OJK, dan 21 menteri dan 3 pimpinan lembaga juga tergabung di situ. Itu yang tadi saya sebutkan, bahwa untuk mencapai kondisi keuangan inklusif ini memang diperlukan sinergi dan kolaborasi dari Bank Indonesia, pemerintah, kementerian dan lembaga, serta industri. Mbak, terkait yang Mbak sampaikan barusan adalah sinergi, baik itu dari pemerintah, kemudian industri. Bicara tentang keuangan inklusif dan UMKM nih Mbak, tema besar kita pada hari ini. Bagaimana kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM di Kalimantan Barat Mbak? Ya, jadi ini berkaitan dengan peran Bank Indonesia tadi dalam struktur Dewan Strategi Nasional Keuangan Inklusif ya. Jadi Bank Indonesia di sini juga menyusun tentunya menyusun kebijakan yang tujuannya juga untuk mendukung kondisi keuangan inklusif tadi. Nah, salah satunya melalui beberapa pendekatan. Jadi sebelum menyusun kebijakan, melalui hasil survei dan penelitian kan kita juga mempelajari gitu ya kondisi sebelumnya, bahwa kenapa kondisi masyarakat itu masih sebagian besar belum punya rekening kan, karena kita kan mau menuju supaya seluruh lapisan masyarakat memiliki pemerataan akses layanan keuangan formal. Nah, memang didapati masih sebagian masyarakat Indonesia belum memiliki rekening atau akses ke layanan keuangan formal. Nah, kemudian kita gali lagi, sebenarnya kenapa sih masih ada beberapa masyarakat yang belum memiliki rekening atau belum memiliki akses
minimal rekening tabungan bank gitu ya. Mungkin macam-macam alasannya. Ada yang memang di daerahnya belum ada cabang bank gitu sehingga mereka Nggak bisa belum akses. bisa membuka rekening tabungan. Tapi yang menarik adalah ternyata 69,1% dari responden survei atau penelitian ini menyatakan bahwa mereka tidak bisa atau belum memiliki rekening tabungan bank itu karena tidak memiliki cukup dana. Jadi gampangnya ya kami nggak bisa nabung karena nggak ada duitnya untuk ditabung gitu. Jadi dari situ kemudian kita menyusun kebijakan. Kebijakan memang kita perlukan. Misalnya bank cabang bank di merata di seluruh daerah itu memang perlu gitu ya. Tapi kondisi keuangan atau perekonomian masyarakatnya itu juga penting untuk ditingkatkan gitu. Bagaimana bisa uh, sebagian masyarakat menyatakan tidak membuka rekening tabungan karena tidak ada dana yang untuk ditabung gitu. Sehingga dari situ maka kebijakan Bank Indonesia untuk mendukung keuangan inklusif salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi gitu, karena kita akan tingkatkan juga dari sisi ekonomi atau dari sisi demand-nya, dari sisi permintaan keuangan inklusif itu juga kita tingkatkan, sehingga pendekatan kebijakan yang disusun Bank Indonesia dalam keuangan inklusi antara lain yang pertama adalah pemberdayaan ekonomi, termasuklah itu pengembangan UMKM. Kemudian kita juga kebijakan yang kedua terkait perluasan akses dan literasi keuangan, karena kita juga harus meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Dan yang ketiga adalah harmonisasi kebijakan, bagaimana seluruh kebijakan yang disusun baik oleh Bank Indonesia maupun kementerian dan pemerintah itu kita harmonisasi sehingga bersama-sama kita dapat mewujudkan inklusi keuangan. Nah dari situ sehingga Bank Indonesia sangat concern gitu ya tentang pengembangan UMKM, karena yang tadi kita bilang dari sisi pemberdayaan ekonomi masyarakatnya pun kita harus tingkatkan. Nah kenapa UMKM? Secara data ya, kontribusi UMKM terhadap PDB itu besar. Jadi 57,14% itu PDB itu merupakan kontribusi dari sektor mikro kecil dan menengah atau UMKM. Kemudian 96,92% penyerapan tenaga kerja juga dari sektor UMKM. Itulah sebabnya pemberdayaan ekonomi melalui kebijakan Bank Indonesia juga kita fokuskan di pengembangan UMKM. Pengembangan UMKM yang dilakukan Bank Indonesia itu melalui berbagai program dan langkah ya. Nah, 3 diantaranya itu melalui yang pertama korporatisasi atau penguatan kelembagaan UMKM. Jadi korporatisasi UMKM ini melalui dua cara ya, secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal itu dari satu sektor usaha tertentu membentuk suatu kelembagaan yang dapat meningkatkan kapasitas produksi atau dapat bekerja sama dengan lembaga penunjang bisnis gitu ya. Jadi bisa ada kerjasama secara horizontal ya, bisa bekerja sama dengan lembaga bisnis. Kalau secara vertikal itu berbagai jenis usaha yang saling berkaitan itu bisa membentuk suatu rangkaian nilai bisnis atau sebenarnya value chain ya, sehingga membentuk rantai yang bisa saling memberikan nilai tambah. Itu dari sisi korporatisasi. Kami Bank Indonesia juga mendorong UMKM untuk melakukan korporatisasi. Yang kedua adalah peningkatan kapasitas. Jadi Bank Indonesia memiliki program-program yang tujuannya untuk meningkatkan kapasitas UMKM. Mulai itu pelatihan dan pendampingan. Ini peningkatan kapasitas bisa dari sisi kualitas maupun kuantitasnya gitu ya. Jadi kita melakukan pelatihan dan pendampingan, kemudian kita menghubungkan atau melakukan business matching agar UMKM bisa didorong untuk ekspor. Kita melakukan program-program onboarding UMKM ke platform-platform digital, dari yang semula konvensional tadi sudah saya sebut ya, yang semula konvensional bisa ke platform digital. Kemudian kita fasilitasi promosi perdagangan. Fasilitasi ini juga melalui kegiatan-kegiatan pameran atau event seperti KKI. Kemudian yang sekarang rutin dilaksanakan setiap bulan adalah event Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, bekerja sama dengan kementerian dan lembaga. Itu kita juga fasilitasi UMKM. Nah, yang ketiga itu adalah peningkatan atau pengembangan UMKM dari sisi pembiayaan. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan atau teman-teman gitu ya. Bank Indonesia kan nggak menyalurkan pinjaman ya, nggak menyalurkan kredit ya.
Tapi kenapa, bagaimana cara Bank Indonesia untuk mendorong pembiayaan UMKM khususnya? Nah, memang Bank Indonesia tidak secara langsung memberikan pinjaman atau pembiayaan, tapi kami mendorong dari sisi regulasi. Yang pertama adalah kita menerbitkan kebijakan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial kepada perbankan, di mana ada rasio tertentu yang harus dipenuhi oleh perbankan ketika perbankan menyalurkan pembiayaan atau kredit atau pinjaman. Jadi bank harus memenuhi rasio tertentu bahwa pinjaman yang disalurkan sekian persennya itu harus ke sektor UMKM. Jadi kita mendorong dari sisi perbankannya, sehingga perbankan juga bersama-sama dengan kami untuk mendorong akses pembiayaan kepada UMKM. Yang kedua, kita Bank Indonesia juga mengembangkan sistem informasi atau aplikasi, yaitu sistem aplikasi pencatatan keuangan atau SIAPIK. Jadi SIAPIK itu merupakan aplikasi pencatatan keuangan yang mudah dan murah alias gratis, jadi bisa digunakan UMKM. Kenapa UMKM harus atau perlu menggunakan aplikasi pencatatan keuangan? Karena salah satu gap atau salah satu kendala perbankan dalam menyalurkan pembiayaan atau kredit kepada UMKM itu salah satunya adalah karena UMKM tidak memiliki catatan keuangan, tidak bisa menggambarkan kondisi keuangan mereka, tidak bisa menggambarkan kondisi kesehatan keuangan usahanya. Nah, itu yang menjadi hambatan bagi perbankan untuk menyalurkan pembiayaannya. Nah, dari situ kita dorong dari sisi UMKM-nya, kita berikan fasilitas aplikasi yang mudah dan murah dan mudah diakses, mudah digunakan, yaitu SIAPIK, sehingga UMKM memiliki catatan keuangan yang bisa digunakan oleh perbankan sebagai salah satu dasar informasi dalam penyaluran pembiayaan. Apakah SIAPIK yang tadi Mbak sebutkan itu hanya diperuntukkan bagi UMKM binaan Bank Indonesia atau UMKM lainnya juga, Mbak? SIAPIK ini bisa diakses untuk umum semuanya, karena sudah ada di Play Store ya dan Apple Store ya, sehingga bisa di-download dan digunakan oleh semua lapisan masyarakat. Tuh denger tuh para UMKM. Jadi kalau mau keuangannya terkontrol, tercatat dengan sistematis dan bisa diketahui, boleh gunakan SIAPIK nih, sangat bermanfaat, gratis lagi ya Mbak ya. Gratis, bisa di-download gratis. Nah, SIAPIK itu juga merupakan selain program untuk mendorong akses pembiayaan UMKM, itu juga merupakan program digitalisasi UMKM-nya Bank Indonesia. Nah, selain SIAPIK, kita juga mengembangkan digitalisasi UMKM melalui sistem pembayaran juga. Nah, ingat tadi kan salah satu instrumen dari keuangan inklusif ada sistem pembayaran kan ya, salah satunya. Nah, itu dari Bank Indonesia juga meningkatkan digitalisasi di sisi sistem pembayaran, salah satunya menggunakan KRIS. Jadi UMKM juga didorong untuk menggunakan KRIS, jadi secara tidak langsung sudah mulai beralih ke digital. Nah, selain KRIS atau digitalisasi sistem pembayaran, kita juga mendorong digitalisasi UMKM melalui digital farming atau digitalisasi UMKM komoditas pertanian. Ingat kan ya, waktu tadi saya sebutkan tentang instrumen keuangan inklusif, salah satunya adalah sistem pembayaran. Nah, itu digitalisasi menggunakan KRIS. Jadi mungkin ada sesi tersendiri ya tentang KRIS ya. Kalau nggak salah Pinkepot sudah pernah membahas KRIS ya. Jadi UMKM juga mulai beralih menggunakan sistem pembayaran digital, menggunakan KRIS. Kemudian digitalisasi UMKM lainnya ada e-farming atau digital farming, yaitu digitalisasi UMKM komoditas pangan atau pertanian. Kemudian ada juga onboarding atau akses UMKM ke platform digital atau e-commerce. Baik teman-teman, jadi tadi Mbak Mary udah memaparkan panjang kali lebar tentang keuangan inklusif. Satu pertanyaan terakhir nih Mbak, tentang tadi kan kita bahas tentang kebijakan Bank Indonesia kepada UMKM secara universal. Nah, yang pasti kita penasaran nih Mbak, kebijakan BI Kalbar dalam pengembangan UMKM di Kalimantan Barat itu seperti apa Mbak? Oke, terima kasih Kak Oni. Jadi pada intinya kalau Bank Indonesia Kalimantan Barat sendiri ya programnya atau kebijakannya tentu saja untuk mendukung kebijakan secara nasional ya. Namun yang dilakukan di Kalbar memang kita ada program-program khusus yang dilakukan di Kalbar, antara lain yang pertama adalah pengembangan komoditas pangan strategis. Jadi
seperti yang kita tahu Bank Indonesia kan tujuan utamanya untuk mencapai stabilitas nilai rupiah. Salah satunya diukur melalui inflasi. Jadi kita melakukan pengembangan UMKM komoditas pangan strategis yang merupakan penyumbang inflasi gitu. Itu bisa melalui klaster, kemudian pendampingan, pengembangan dan segala macam. Kemudian salah satunya digital farming juga ya, tadi juga disebut untuk digitalisasi pertanian. Yang kedua adalah pengembangan local economic development atau komoditas unggulan daerah. Jadi karena masing-masing daerah itu kan memiliki komoditas unggulannya masing-masing gitu ya. Kalau di Kalbar sendiri antara lain yang kita lakukan itu pengembangan komoditas kain gitu ya, karena di Kalbar kan berbagai kain tenun yang merupakan unggulan, itu kita lakukan pendampingan atau pengembangan. Kemudian pariwisata khas daerah atau unggulan daerah, salah satunya kemarin kita juga ada pengembangan mangrove, itu juga kita lakukan pengembangan. Terus kemudian daerah wisata di Bengkayang juga kita Pantai Kura-Kura ya, itu juga kita lakukan pengembangan. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan UMKM atau ekonomi syariah. Kita melakukan pengembangan ekonomi syariah, antara lain melakukan pengembangan kemandirian ekonomi pesantren. Jadi kita dorong pesantren untuk semakin mandiri atau lebih mandiri, sehingga tidak hanya bergantung pada donasi melalui pendampingan atau program untuk kemandirian ekonominya mereka. Kemudian ekonomi syariah juga kita mendorong UMKM untuk tergabung pada IKRA atau Ikatan UMKM Ekonomi Kreatif Syariah Nasional. Kemudian kita juga mendorong UMKM atau fasilitasi UMKM untuk tersertifikasi halal gitu. Itu dari sisi ekonomi syariah. Dan yang keempat adalah pengembangan atau program wirausaha Bank Indonesia. Kalau program unggulannya Bank Indonesia Kalbar terkait pengembangan wirausaha Bank Indonesia ini, mungkin teman-teman udah ada yang pernah dengar, itu Inkubator Bisnis Bank Indonesia. Yaitu dalam rangka untuk mendorong atau pengembangan wirausaha Kalbar gitu ya. Dari sisi usahanya kita lakukan pendampingan, kita lakukan pelatihan, kita berikan pelatihan sehingga semakin menjadi UMKM yang lebih siap dan naik kelas. Oh begitu. Jadi keuangan inklusif ini tidak hanya menjangkau masyarakat pada umumnya saja, namun juga UMKM yang ada di Kalimantan Barat pada khususnya ya Mbak ya? Iya, jadi pengembangan UMKM itu sendiri sebenarnya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat ya. Salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sehingga bisa mencapai kondisi inklusivitas keuangan di Indonesia. Jadi memang tidak bisa langsung serempak kita pemerataan kondisi inklusi keuangan seperti itu kita benahi dari berbagai aspek gitu ya, kita dorong dari berbagai aspek. Nah, salah satunya melalui pengembangan UMKM itu. Siap, Mbak Mary, terima kasih banyak Mbak. Kami yang mendengarkan ini baik secara online maupun yang nanti akan menyaksikan melalui kanal YouTube Bank Indonesia sangat tercerahkan sekali dengan insight-insight Mbak Mary mengenai keuangan inklusif. Terima kasih banyak Mbak Mary karena telah berbagi informasi mengenai keuangan inklusif. Sama-sama. Khususnya bagi kami yang masih awam mengenai keuangan inklusif. Jadi dapat insight nih baru dari Mbak Mary, yaitu keuangan inklusif adalah kondisi ketika setiap anggota masyarakat memiliki akses yang sama dan merata terhadap layanan keuangan formal. Salah satunya dengan melalui digitalisasi sistem pembayaran dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu melalui UMKM. Baiklah Sobat Bingkepot episode 7, terima kasih sudah menyaksikan Bingkepot episode 7 sampai dengan segmen akhir kita. Semoga apa yang Mbak Mary sampaikan bermanfaat. Saya yakin bermanfaat sih, karena ini ilmu baru buat kita yang ingin tahu tentang kebijakan Indonesia, kemudian keuangan inklusif. Dan terima kasih, sampai berjumpa di Bingkepot episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, terima kasih.